Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ba'du. Sahabat santri RB, kita lanjutkan pembelajaran kita atau pelajaran kita tentang fikih. Yang kali ini kita akan membahas mengenai furudul wudu atau dalam bahasa Indonesia disebut rukun-rukun berwudu. Jadi dalam melakukan wudu itu ada yang wajib yang disebut furud tadi, fardu, ada juga yang disebut dengan sunnah. Ada kalanya kegiatan ataupun gerakan ketika kita wudu itu wajib, ada juga yang sunnah. Nah, untuk mengetahui mana yang fardu, mana yang sunnah, kita harus tahu. Nah, untuk kali ini yang akan kita bahas tentang fardunya. Kita baca Fatihah dulu seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i, rukun wudu. Soal kam furudul wudu, ada berapa rukun wudu? Jawabnya furuduhu sitatun, fardunya wudu atau rukun wudu itu ada 6. Jadi yang wajib ketika kita melakukan wudu, yang kita basuh, yang kita usap itu hanya ada 6 atau ada 6 gerakan, 6 kegiatan ketika wudu. Itu yang wajib. Selain itu sunnah. Yang pertama al-awwalu an-niyatu 'inda ghuslil wajhi. Yang pertama yaitu niat ketika kita membasuh muka. Jadi kita ketika membasuh muka yang pertama kali, nah, itu kita sambil niat di dalam hati. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Niat wudu karena menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu di dalam hati. Ketika diucapkan dalam lisan, itu yang sunnah. Jadi melafalkan niat, talafud bin niat, itu hukumnya sunnah. Tapi ikra'un niat fi qalbi itu wajib. Nah, ketika membasuh muka pertama kali, jadi air di tangan kita, kemudian kita basuhkan ke muka kita, itu wajib memasukkan niat di dalam hati. Jadi pertama kali membasuh muka, itu niat di dalam hati sambil kita masukkan. Kemudian yang kedua, atsani ghuslul wajhi. Nah, ini satu rangkaian dengan niat tadi. Jadi ketika membasuh muka, itu langsung memasukkan niatnya di dalam hati kita. Kemudian salisu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan kita sampai dengan mirfaqaini, sampai dengan siku-siku. Nah, bahasa ilal mirfaqaini ini sampai dengan itu memberikan arti bahwa siku-siku juga harus dibasuh. Karena seperti orang balap lari, ketika sampai garis finish itu harus melewati garis finish, bukan hanya untuk menyentuh garis finish. Maka ilal mirfaqaini ini harus sampai dengan siku-siku. Jadi sampai dengan di atas siku-siku sini. Itu yang wajib kita basuh. Nah, itu basuh kita ratakan dan disunahkan 3 kali. Karena ini kita masih membahas fardunya, kita belum membahas sunnahnya. Jadi sampai dengan siku-siku terbasuh itu kita basuh, kita ratakan. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u, yang keempat mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala bisa jadi seperti ini. Nah, yang perlu kita ketahui dari mashu dan ghuslu, kalau mashu itu mengusap berarti air tidak mengalir. Tapi kalau ghuslu itu membasuh, airnya harus mengalir. Nah, jadi kalau ghuslu, air yang ada di tangan kita penuhkan, itu kita basuhkan ke muka, itu namanya ghuslu. Ke tangan, itu namanya ghuslu. Nah, misal air itu posisi dipancurkan ke tangan, ini mengalir, itu namanya ghuslu. Tapi kalau untuk mashu, itu bukan membasuh, tapi mengusap. Caranya, air yang ada di tangan kita, kita jatuhkan, tangan kita basah kena air itu, kemudian kita usapkan di sebagian kepala. Itu cukup. Menurut madhab Imam Syafi'i itu cukup karena mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala, au sya'rihi, atau mengusap sebagian rambut dari kepala. Nah, itu yang wajib. Kalau mau dapat sunnahnya ya kuluhum, nah, seluruhnya. Jadi seperti ini.
tangan kita kenakan air, kita jatuhkan, kemudian kita usapkan ke kepala sampai belakang, dari belakang kita tarik lagi ke depan, itu semuanya kena. Nah itu sunnahnya kita dapat, kemudian fardunya atau kewajibannya juga kita dapat. Kemudian yang kelima, ghuslur rijlaini ilal ka'baini, membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki. Sama halnya ketika membasuh tangan, siku-siku harus kena, kalau kaki, mata kaki juga harus kena. Jadi sampai sebatas betis kita, sebatas betis itu kita basuh semuanya. Nah itu rangkaian-rangkaian dari fardu wudhu. Nah jika kelima hal itu sudah kita lakukan, maka yang keenam, fardu yang keenam ini otomatis sudah kita dapatkan. Yang keenam as-sadisu at-tartibu, yaitu yang keenam tartib. Makanya ketika dari awal niat sambil membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku-siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki ilal ka'bah ini sampai dengan kedua mata kaki, itu sudah kita lakukan, otomatis fardu ataupun rukun yang keenam juga sudah kita laksanakan, yaitu tartib, berurutan dari awal sampai akhir, tidak boleh terbalik, tidak boleh acak-acakan. Nah itu fardu-fardu berwudu. Nah nanti kalau agar lengkapnya kita harus tahu sunnahnya, karena itu semua nanti berkaitan. Jadi sunnah dan fardu itu ada urutannya. Jadi kita harus tahu mana sunnah, mana fardu, dan rangkaian dari sunnah dan fardu itu ketika dicampur pelaksanaannya seperti apa, nanti juga akan kita jelaskan setelah kita membahas tentang sunnahnya wudu. Untuk kali ini cukup sekian, karena yang kita bahas tadi tentang furudul wudu atau tentang fardu rukun wudu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.